Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan Shalom, puji Tuhan kita semua hadir di sini karena ada sukacita iman yang terjadi di tempat ini, di keluarga Efraim Keles Rombon. Ada sukacita karena mereka memperingati hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50 tahun. Acara ini dengan kita melihat mereka akan ada di panggung sukacita ini, panggung kehormatan, ya, akan berjalan ke sini dari rumah tinggal mereka. Ya, disilakan, inilah dia Efraim Keles dan Sofia Rombon. Ya, disilakan Bapak Efraim dan Ibu Sofia untuk memasuki bangsal sukacita. Ya, come on. Ya, inilah pemuda asal Waila
Ya, mengambil tempat dulu di atas. Dan kemudian keluarga Faber Koas Keles. Ya, Bapak and Prilly. Ya, kemudian ya disilakan untuk ada di panggung kehormatan. Ya, ketika mereka ada di sini kita akan melihat pengambilan gambar dari keluarga ini. Ya. Ya, inilah keluarga besar Keles Rombongan. Puji Tuhan karena kasih Tuhan yang memungkinkan segala sesuatu terjadi itu successful. Oh, ada yang senyum? Yes. Iya. Ketika mereka berkomitmen untuk menjalin suatu hubungan, maka kemudian akan ditindaklanjuti dengan hubungan spesialis yang kemudian kita akan katakan itu adalah hubungan suami istrinya. Nah, kita akan ikuti selanjutnya ungkapan selamat datang untuk supaya acara kita legal ya, acara kita penuh dengan keterbukaan untuk saling memahami kehidupan kita, melihat contoh-contoh kehidupan dari orang-orang yang kita kasihi, maka kita akan ada dalam persekutuan sukacita iman ini. Kita akan awali dengan ungkapan selamat datang yang akan dikalimatkan oleh Bapak Noldi Lumentut. Disilakan. Saya atas nama keluarga besar Keles Rombon mengucapkan terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu yang telah datang untuk memenuhi undangan kami bersama-sama dengan kami untuk merayakan sukacita di tengah-tengah keluarga kami, di mana orang tua kami boleh menempuh perjalanan hidup mereka dalam perkawinan selama 50 tahun. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, selamat datang, dan sama-sama kita bersyukur di hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Shalom. Terima kasih ya, terima kasih untuk Pak Noldi Lumentut dari keluarga Lumentut Keles. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan Tante Opi dan Om Udo yang kita kenal bahasa ya, selain nama mereka ya, nama apa akte lahir mereka yaitu Efraim dan Sofia, kita mengenal mereka dengan panggilan Tante Opi dan Om Udo. Mereka sekarang merayakan hari ulang tahun yang ke-50 dalam kehidupan berumah tangga, anniversary yang ke-50. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa kisah kehidupan mereka sehingga boleh menjalin kasih selama 50 tahun tidak mudah. Sangat banyak pergumulan yang mereka alami. Si sulung Rike sempat berkisah, dia pernah merasakan kehidupan bersama dengan orang tua zaman susah dulu. Sempat kami bercakap, beliau dulu ketika ada dengan orang tua masih SD, tinggal di Kayawu waktu lalu, baru kalau mau sekolah harus jalan kaki ya, Rik. Tahun 1948. Dan Ibu Sofia Rombon lahir tanggal 18 November. Waktu dulu, bagaimana kalau sampai waktu dapat? Bapak Ibu, saudara, adik-adik atau cucu-cucu barangkali belum dengar. Dulu kote omak dan opa dapat dapat karena zaman sekolah dulu. Kalau ngoni sekarang mau pergi sekolah, dia cuma di SD Gemi misalnya atau di SD Impres pakai motor. Mar zaman dulu bayangin dari Kayawu harus jalan terus sampai di Kakaskase. Kalau lagi ada di Kaatan tuh sekolah berjalan. Nah, tapi ada kisah. Tante Opi dulu jalan rombongan lewat di sini. Om Udo kote ngoni pe opa kurang dah hoba-hoba. Ada berjalan sini
ser KTM yang dipakai orang di Wailan ini. Wailan masih sedikit rumah. Tuh di jalan dari mulai dari Kayau kamari masih bautang. Ya, jadi begitu. So itu tuh nona-nona berjalan kamari rombongan ketemu dengan tunggu nyonyo. Bagaimana kau Om Udo? Bagaimana? Waktu datanya Pak Tante Opi, Sofia atau panggil Opi? Atau? Oh, Tante Opi ingat ada pakai surat KTM. Oh, pakai surat. Iya dulu masih pakai surat ya. Terus Tante Opi langsung bilang iya. Oh, pakai surat. Oh, udah datanya pakai surat. Oh iya, pakai surat. Kita dulu pernah tolak cowoknya nggak balasnya surat, cuma ada garis merah. Iya toh, kalau taruh biru kata nggak usah bilang apa-apa, taruh jo biru atau hitam berarti diterima. Begitu Tante Opi. Oke. Jadi begitu ada tanya Om Udo, kok tidak tanya pada Tante Opi pakai surat. Kalau mau nih WA barangkali sekarang ya. Ya, kalau sekarang WA atau aku dapat di apa? Like dulu di Facebook atau di Instagram ya. Jadi seperti itulah kisah cinta mereka ketika tahun 1970-an lalu. Terus Om Udo tapi bilang Pak Tante Opi, orang tua keluarga apa kata? Rombon apa kata Tante Opi? Rombon Monika, itu saudara dengan mama. Oke, ada piba bilang sendiri. Asyik, memang gentleman. Ada piba bilang sendiri. Mama dan papa mertua lalu, piba bilang sendiri. Oh iya, soalnya kita tahu kalau di Wailan ini ada beberapa proses. Di Wailan Kayau atau suku Tombulu ada proses. Bilang sendiri, baru panggil orang tua, baru panggil apes tuh. Ada berapa 7 proses barangkali sehingga sampai pada pernikahan. Jadi itu sukacita Om Udo. Om Udo tertawa terus. Dan ingat itu. Om Udo so pernah bilang I love you Pak Tante Opi? So pernah? Iya, so pernah Om Udo. So pernah? Astaga, Pak Lumentor pernah bilang sama Eke I love you? Yes. Anak-anak bikin Om Udo. Ya, pernah bilang. Nah sekarang bilang deh, orang jadi saksi ya. Bahasa Tombulu Juno, buka judul kau bilang itu sambil cium pipi Tante Opi gitu. Legal kok ini tuh 50 tahun. Bilang cepat. Buka itu, mau pakai masker lelaki bini aneh kan? Di muka umum pakai masker, kalau di kamar tidak. Ya, bilang I love you bahasa Tombulu tuh. Jadi kisah gini ya, saya sebagai pribadi mengenal kedua orang tua ini secara dekat. Dari kita mulai masuk di kampung ini, satu hal yang saya kagumi dari mereka adalah kerja keras mereka luar biasa. Rajinnya Tante Opi sama Om Udo itu luar biasa. Kemudian kita tidak pernah lihat orang tua baku veto. Kita tidak pernah lihat, soalnya kita tidak pernah dengar, cuma di Birman kita ya. Jadi sekarang orang mau lihat kemesraan mereka berdua. Yes, ini kan acara ini saya namakan apa? Kilas balik kehidupan keluarga Kalus Rombon. I love you bahasa Tombulu, berdiri dulu 2 orang. Polokan ke, kau bilang I love you, konsun. Tahu lekat di mana? Terserah mau di mana, iya kan? Oke, bahasa Tombulu kalau I love you apa ya? Bahasa Tombulu I love you, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Kau kareteku. Terus polo masa cuma begitu, Ina? Oke, puji Tuhan ya. Jadi sekali lagi orang tua ini dalam kehidupan mereka menurut kisah dari Tante Opi tidak mudah. Bapak Ibu, mereka sempat mengalami ketika baru merit. Saya pernah tanya sama Tante Opi, Tante Opi itu paling Tante Opi rasa susah kapan ya? Ternyata menurut Tante Opi ketika merit terus tinggal mau mengelola kehidupan berumah tangga sendiri, dapat zaman susah. Katanya zaman itu pernah
mau makan pun susah gitu. Jadi zaman itu kemudian karena komitmen dan kerajinan sehingga mereka bisa membangun rumah tinggal yang representatif, dikaruniai 3 putri dalam kehidupan rumah tangga mereka, anak-anak yang dengar-dengaran, kemudian dalam keluarga besar ditambah lagi dengan anak cucu, membuat sukacita iman dialami oleh mereka. Sangat rajin. Mau bilang naik pesawat, Tante Opi dulu pernah loh. Mau ke Jakarta, mau refreshing boleh ke Jakarta. Jadi dari kehidupan rumah tangga mereka, kebahagiaan datang, kemudian dengan kerajinan menghasilkan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Puji Tuhan sampai sekarang masih tersimpan toh. Buktinya boleh baking ini, boleh acara ini. Udah sampai sekarang Om Udo belum jawab. Om Udo tuh paling senang selama menikah dengan Tante Opi apa? Paling senang apa Om Udo? Paling baking senang apa ya? Om Udo si bunga diam. Apa Om Udo? Paling baking senang waktu ya, walau waktu punya anak, waktu punya anak, waktu Rika lahir, waktu Vivi lahir, waktu Eka lahir, atau waktu Bapolok Tante Opi, paling senang tuh itu pas ulala dari Kobong, kon Tante Opi pura-pura, bukan pura-pura sih, dok, tapi kaki sakit sekali, tuh, kamu pura-pura uru, habis itu iya uru maksudnya. Iya. Oke, jadi kisah kehidupan mereka sangat beragam ya. Tapi untuk mencatat Tante Opi sama Om Udo sih belum mencatat. 51 nanti ya. Oke, jadi Bapak Ibu, begitulah kisah kehidupan dari setiap rumah tangga, tentu berbeda satu dengan yang lain. Yang pasti sekarang mereka berhari ulang tahun yang ke-50. Ada kue di sini ya. Dan mereka ingin merayakan. Ini boleh terjadi karena perencanaan yang matang dari anak-anak, dibantu dengan anak-anak. Kue pengantin. Om Udo dulu ada potong kue, Lei? Ada? Oh, belum ada kue pengantin dulu. Nasi jahat kumbala-bala ya, yang cucur, gitu kan? Ya, sekarang ada sisa dia. Siapa yang sadia ini ke? Saya planning acara ini sesudah ini baru kita ibadah. Ada sambutan dulu. Sambutan tunggal, terus kita ibadah terakhir ya. Mohon maaf planningnya seperti itu. Monggo silakan Om Udo, monggo silakan ya, maju. Yang akan potong kue ini Tante Opi dan Om Udo. Di situ ada ya, oke, ada ya, ada apa, piring-piring kecil. Oke ya. Jadi tahu nih kalau orang masih tahu bak potong cookies, ya pegang kendoon ko Om Udo ina, sudah mau pegang tuh Tante Opi petangan, sebelah kanan bro, cie, oke, mereka lihat rumah satu anak bungsu pun aja bilang, bukan kamako itu Om Udo, pelan-pelan bro, yes, tak lucur dari atas, jadi begitu gue kerja potong. Bapotong istri dari atas, bapotong cookies dari atas. Potong kong, ambil akan sedikit. Mau bagus suakin doon kamu dua tuh oma deng opa mau bagus suaki yes, sudah. Terus diangkat. Astaga, ambil ke tolong Vivi piring. Ya, lantaran mama kurang lincah ini atau papa tuh sudah Pak pelak terus panggal. Ya, angkat tuh rok, angkat tuh cookies. Iya, oke. Jadi yang akan kita saksikan bersama adalah Tante Opi dan Om Udo mau baku sua dulu, baru anak-anak akan menyuap kue untuk mereka. Masalahnya dorang dua nggak sakit gula. Kalau kita, oh Tuhan, tak takut sekali mau makan itu Oh, baku sua. Oke. Sedikit jo Om Udo. Om Udo, Tante Opi kasih kata cuma tuh gula Om Udo.
Oke, mulia kata dorang dua masih bakusua. Kira-kira dorang dua masih anu nah? Bakusua maksudnya. Kurang anak-anak gak bilang kasih orang tua. Ini kok om udah usah kurang lincah Ina. Ya, so masih tahu om kata OPP bibir di mana? Hah? Ya silakan. Sesuatu. Ada di gambarnya. Iya. Oke. Iya. Selanjutnya kita akan menyaksikan anak-anak akan menyuap orang tua mereka. Pril, tolong dampingi mama saja boleh? Pril. Oh ya sudah. Pril tolong panggil papa. Katanya ada di belakang. Satu-satu supaya nak mutapeles foto apa kamera. Yes. No, om udah diam saja. Eka yang pasal bamiring sedikit ke. Bamiring sedikit. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, si bungsu yang tinggal sama-sama mama papa telah memberi ucapan ya. Selanjutnya Vivi didampingi oleh Kiki atau ayo Ki. Oke, jangan usah balik belakang om Udo. Tidak usah ya. Lurus badannya. Iya. Jangan dapatnya aku marah tuh. Oke, yeah. Yes, thank you. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya Rike yang akan menyuap mama dan papa. Komandannya mana ya? Oh, sejenak lagi. Oh, Pril, ayo dampingi dong mama. Pril, ayo. Iya. Oke. Iya. Ambil DP coklat, jangan DP. Yes. Mereka akan menyuap. Iya, satu kali. Yeah, thank you. Ya, jadi inilah kisah kehidupan perayaan dengan memotong kue. Selanjutnya kita akan ikuti anak-anak memberi selamat kepada orang tua mereka. Ya, diawali dengan si sulung dulu, Rike. Ya, mama papa akan menerima ungkapan selamat dari Rike. Silakan. Yes, ciuman kasih untuk ayah tercinta, ciuman kasih untuk ibu terkasih. Ya. Kemudian diikuti oleh Prilly. Iya. Dan selanjutnya Vivi akan memberi ucapan. Iya. Ya Vivi. Oh, Pak Komandan, mari Pak. Aduh, karena ada tugas tadi ya, baru sempat datang ya, mari. Iya. Wow, ciuman kasih dari anak. Ya, Kristo tolong ya memberi selamat kepada opa dan oma. Ya, ciuman kasih. Silakan. Iya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, ya. Di sini dulu. Terus silakan Kiki dan Mama ya, Vivi, keluarga ya, Yola Keles dengan anak terkasih Ricky Lia. Ciuman kasih untuk orang tua. Kiki for papa, opa. Yes. Ya, selanjutnya Oma. Kau nyandak kita udah pedoi. Oke, dan selanjutnya Eka dan Pak Noldi. Disilakan anak-anak, ayo, come on. Ya, 3 cowok ganteng. Wah. Oke, kemari. Ayo, di belakang papa ya, di belakang papa. Berebut. Iya, ciuman kasih si Eko ya, si bungsu. Terus kepada papa.
foto bersama ya sesudah ini. Oke, ambil teman. Komandan, silakan aja. Pokoknya di sini komandan mau menyanyi ya satu lagu anniversary untuk Mama dan Papa. Ya bahasa ibu lagi. Begitu coba. Aduh. Iya, aduh hati-hati sekali komandan pas sayang orang tua. Iya, ini buat Papa Udo. Oke, biar badan kecil jangan kira gampang mau serupuh. Oke, Kristo lagi. Ya silakan Kristo. Kristo katanya. Ya sesudah ini kita foto bersama. Kristo dulu kan. Oke, for Opa dulu. Yes. Chris biar Opa kecilin marah anak kira. Tahu sekali bikin anak kecil. Yang sekarang so besar-besar maksudnya. Aduh. Yes. Oke, thank you. Iya, kita lihat mereka akan foto bersama. Tadi belum lengkap ya. I love you. Belum bilang I love you. Cheese, kacang buat cheese. Cheese, kita tahu Ki Ina. Kiki, yes. Nggak lagi kalau tertawa. Oke, aduh beri lele sepega begitu. Dan ada beberapa apresiasi yang mau disampaikan. Kita semua ingin bicara. Bersaksi tentang kehidupan mereka dari pandangan atau dari sudut pandang kita masing-masing. Tetapi mari kita percayakan apa yang ada dalam hati kita, ungkapan selamat ataupun apa yang ada dalam benak kita akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Weli Keles, mewakili kehidupan, mewakili keluarga, mewakili kita semua yang boleh hadir dalam acara Sukacita Iman ini. Kami undang dengan kasih Bapak Weli Keles, Sarjana Hukum. Yang terkasih Kadim kita Pak Pendeta Fernando bersama Ibu yang sudah hadir, Ketua Jemaat Pendeta Solupa Kote. Untung ada. Jadi lupa jadi gugup gitu. Pendeta Masya Nahariawani, Pendeta Stofia bersama Ibu, guru agama, ini Sambau Tular, Vikaris Pendeta, Nyong Calvin Sambau, pemerintah yang dalam hal ini kepala lingkungan yang ada, kepala lingkungan 10 dan wakil kepala lingkungan. Tidak kalah pentingnya yang paling hebat ini MC kita yang membuat acara jadi semarak. Bedakan tadi dengan sekarang suasana. Keluarga besar Efraim Sendo Keles Rombon, tak ingat tuh satu di Sedangan, Pak. Keluarga besar Keles Rombon ini, kalau kita anak bersaudara dengan Bredegom. Bredegom ini pe papa deng tapi papa adik kakak mewakili orang tua. Wah, ini mewakili orang tua bagaimana ini? Orang lebih tua. Tapi kalau memang dalam keluarga besar kita, ya mereka menuakan saya bahwa 50 tahun berumah tangga dalam keadaan sehat, luar biasa. Dalam hari-hari pasar, tentang upi pergi di pasar. Jadi ini yang luar biasa. Kita jadi iri. Bisakah aku mencapai seperti mereka? Kan? Itu luar biasa. Kita masih kurang lebih 15 tahun baru dapat di 50 tahun. Ya, jadi inilah menjadi kebanggaan kalau saya ditunjuk sebagai orang tua. Inilah kebanggaan orang tua. Ya, jadi kami juga mengikuti banyak. Nah, secara khusus pada anak-anak, lihatlah orang tua, mau bangga ya.
Tapi ya fakta hari-hari memang dorang sayang orang tua. Apa salah-salah paham di antara dorang bagus. Ini yang perlu kita teladani. Dan puji syukur terakhir bahwa kenapa mereka demikian, beribadah di sub. Anak-anak ya harus lihat ya, maka ada apa itu lakukan apa yang orang tua sebuah. Pakatuan Bo Pakalawiran atas nama keluarga besar Keles Pondaah dan keluarga Rombon Moningga, saya menyampaikan berbahagia dan umur panjang. Pakatuan Bo Pakalawiran. Oke. Terima kasih Bapak Weli Keles, sarjana hukum, untuk apa yang dia ungkapkan. Kesaksian kakak terkasih bahwa mereka pekerja keras, mereka rajin beribadah, ya kami tetangga kolom mencontoh kehidupan mereka. Masa pandemi ini mereka rajin ibadah hari Rabu, suka post di grup messengernya kolom 24. Jadi sekali lagi mereka adalah contoh hidup orang yang berjuang untuk menghasilkan sesuatu ketika mereka masih diberi nafas hidup. Kita semua sedang dalam proses kehidupan. Mereka adalah salah satu contoh hidup untuk kita semua. Kita akan beribadah bersama. Mohon Bapak Pendeta Fernando Kumaat, sarjana teologi, untuk memimpin persekutuan ibadah perayaan 50 tahun keluarga Keles Rombon. Disilahkan. Kaum keluarga besar Efraim Keles Rombon yang ada dalam syukur sukacita oleh karena kasih dan perkenanan Tuhan, tidak terasa di tanggal 28 September ada dalam sukacita hari ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun. Disyukuri dalam kesukacitaan di tanggal 3 ini, di hari Minggu, harinya Tuhan. Kita akan bersyukur dalam peribadatan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama dalam sukacita hari ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun dari keluarga Bapak Efraim Keles Rombon. Diundang berdiri, kita nyanyikan kidung pujian rohani, kasih dari sorga dan apa yang seterusnya. Ibadah syukur hari ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun dalam kehidupan keluarga Bapak Efraim Keles Rombon. Saat ini tertahbislah hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih dari Yesus Kristus menyertai kehidupan keluarga yang bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara keluarga yang bersyukur,
Kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 150 ayat 6. Mazmur pasal 150 ayat 6. Firman Tuhan ditulis begini: biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dalam syukur di siang hari ini, mari kita kidungkan pujian berbahagia tiap rumah tangga. Bahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap, rasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap, di mana hati girang menyambut dan siang dan shalom. Damai di hati. Ada dalam syukur 50 tahun pernikahan. Bukan pada 50 tahun dalam syukur perkawinan, tetapi yang harus kita melihat di sini proses perjalanan dari sejak menikah untuk berada di usia pernikahan yang ke-50 tahun. Luar biasa Tuhan kasih sayang. Kalau MC tadi so tanya baku dapat di mana, apa tuh dah bilang, dah lewat apa dah tanya, pendeta mau tanya, mudah-mudahan masih ingat. Tuh dah berkati pendeta siapa? Om Udo dengan Tante Opi. Oh, pendeta Matindas yang memang wilayah pelayanan di Kakas-Kakas. Itu pembacaan apa? Di Alkitab itu toh? Dasar Alkitab yang kemudian diingat, direnungkan, membuahkan semangat usaha jaga, sehingga inilah momen menjadi kesaksian yang luar biasa dari baik Pak Efraim maupun Ibu Sofia. Pasti di Alkitab mau itu sudah baca lalu. Ini menjadi satu kebanggaan dalam hidup sebagai keluarga Kristen. Kalau tuh senang-senang ya pasti menjalani hidup berumah tangga. Kalau kurang itu senang-senang terus kadangkala terbuai. Tetapi ketika kita melihat kasih Tuhan dengan berkat yang Dia berikan, sebagaimana yang dikatakan oleh 1 Tawarik pasal 17 ayat 27b, menjadi pengakuan bahwa ternyata berkat itu tetap untuk selama-lamanya. Ini karena buah dari Pak Efraim dan Ibu Sofia takut akan Tuhan. Karena berbicara berkat jadi bagian dalam hidup kita pribadi keluarga, itu karena orang mampu bertanggung jawab dalam keberimanan kita. Itu berkat tidak pernah pindah, tidak pernah tasorong, yang masih bersama dengan penolong, yang masih bersama dengan teman setia dalam kehidupan. Oleh karena itu pemazmur mengajak, pujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah gumul, dalam tanggung jawab membangun rumah tangga, dalam kehidupan, dalam tanggung jawab mengarungi samudra bahtera rumah tangga, Tuhan terus bersama, jadi nakoda, jadi arsitek yang merancang bangunan sehingga kuat. Kemudian Bapak Efraim dan Ibu Sofia jadi tukang yang meramu material itu sehingga bangunan itu jadi kuat.
Jangan berhenti bersyukur, karena ini menjadi sukacita, kebanggaan, bukan kesombongan atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ini juga kemudian mengingatkan dalam kehidupan orang semua, ketika orang rindu berkat itu terus ada dalam kehidupan kita, harus cepat-cepat menyadari bagaimana penyertaan dan tuntunan Tuhan. Kita diingatkan lagi tentang komitmen dalam menjalani kehidupan. Kita diingatkan lagi tentang bagaimana kasih Tuhan yang tidak pernah membiarkan kehidupan keluarga Kristen yang dalam gumul, dalam tantangan, cepat-cepat cari Tuhan dalam kehidupan. Begitu Kang Om Udo dengan Tante Opi toh dikatakan tadi cuma satu kali dah balik pamamak di Kayau. Pendeta banyak kali dah balik pamamak di Papa di Nado lalu. Karena ada keperluan, bukan ada keperluan yang memang harus diminta. Dan dalam menikmati berkat Tuhan yang luar biasa ini, tentunya ada banyak pengalaman yang memang harus ditunjukkan, harus dibagikan dalam kehidupan, sehingga di tengah-tengah menjalani perjalanan berumah tangga, nama Tuhan yang dipermuliakan. Untuk kehidupan kita semua, tentunya di dalam kehidupan anak-anak, bahkan kita semua, mari kita melihat sukacita ini. Orang pun diingatkan, jaga orang berkomitmen, agar supaya berkat Tuhan akan tetap selama-lamanya. Dan dalam perjalanan hidup rumah tangga, kita terus ada dalam pujian lewat kehidupan kita, suami istri, karena hanya dengan menjalani hidup bersama ini bagian dari pujian kita kepada Tuhan. Dan kehidupan sebagai orang beriman dalam setiap harapan dan kerinduan di dalam Tuhan, tidak ada yang susah dan sulit. Buah dari takut akan Tuhan, menikmati berkat kesukacitaan. Kita pun harus ada dalam kehidupan yang menyadari berkat Tuhan. Kita terus memuji Tuhan, maka berkat itu akan tinggal tetap dalam kehidupan kita. Banyak selamat buat keluarga Pak Efraim, Ibu Sofia, tapi juga bersama dengan kehidupan anak-anak, Ibu Vivi, bersama dengan anak dan cucu. Oh, sudah Cece kotek Pak ini, Oma dek Opa ini di muka. Mar Cece masih di Jakarta Kang. Banyak selamat buat keluarga Pak Noldi, Momentum Keles, tapi juga kehidupan Pak Faber dan Ibu Rike. Banyak selamat, terus diberkati juga dalam keseharian, dan Tuhan juga menolong kehidupan kita yang boleh menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa, dan yang pasti berkat Tuhan itu akan tetap tinggal dalam hidup kita, keluarga kita. Kita menyadari bahwa apa yang Tuhan berkati diberkati untuk selama-lamanya, dan dalam perjalanan hidup pujilah Tuhan dalam segala hal. Jadikan hidup kita ini sebagai alat kesaksiannya. Amin. Kita akan ikuti pemasangan lilin angka 50 tahun. Jadi simbol hari ini ada dalam kesukacitaan karena keluarga Keles Rombon merasakan penyertaan, tuntunan, perlindungan Tuhan dalam berumah tangga di hari ulang tahun pernikahan yang ke-50. Mari kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Dipersilakan Om de Opa sama-sama. Dipersilakan keluarga untuk membawakan puji-pujian.
Terima kasih atas pujian, dan saat ini kita akan ikuti. Ini lilin mau mati atau semuanya? Saya mati tuh supaya tahun depan pasang ulang Kang. Pernikahan yang ke-51 tahun. Itu dipersilakan untuk keluarga kita kembali nyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Belum tiup, belum apa dia bilang, kipas so mati. Karena memang DP suku so habis, mau pasang so nak menyala. Tapi kita mau yakini bahwa cahaya Yesus Kristus tidak akan pernah padam, akan terus menerangi perjalanan hidup rumah tangga dari Pak Efraim bersama dengan Tante Sofia. Di dalamnya juga kehidupan keluarga anak-anak yang ada. Selamat bersyukur, Tuhan Yesus menolong kehidupan keluarga besar Keles Rombon. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Terimalah berkat Tuhan. Maka kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus dan perantaraan kuasa Roh Kudus akan menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan keluarga besar Bapak Efraim Keles Rombon, di dalamnya bersama dengan keluarga anak-anak yang ada, dan menyertai, memberkati, menuntun kehidupan kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Demikian ibadah syukur kita di saat ini. Tuhan terus menolong, memberkati kehidupan kita semua. Dikembalikan kepada MC. Iya, puji syukur, kasih Tuhan masih ada dengan kita sampai detik ini. Sudah pukul 14 sekian. Bapak Ibu, kita akan makan siang, sore, menjelang sore bersama. Saya atas nama keluarga besar dan juga keluarga Rike, Vivi dan Eke menyampaikan banyak terima kasih untuk kehadiran kita semua, untuk doa yang diucapkan, untuk apapun yang Bapak Ibu berikan dalam bentuk apapun itu. Kami atau saya atas nama keluarga besar Keles Rombon sampaikan banyak terima kasih dan juga berdoa kiranya Tuhan akan terus memampukan kita semua menghadapi kehidupan ini dengan sukacita. Sebab ternyata sukacitalah yang akan membuat kita bertahan hidup di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Bersukacitalah dan beri kehidupan ini dengan hal-hal yang positif yang akan membangkitkan semangat hidup kita semua. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Kita akan makan minum bersama. Sambil makan minum
keluarga menyajikan kita ini, dan kita dengarkan dulu satu lagu dari menantu dari Tante Opi dan Om Udo. Oke? Ada Pak Komandan, ada Pak Noldi. Entahlah mereka mau berduet, mau melakukan apa, boleh rohani, boleh rohana.